50. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat Muhammad yang kudus. Ia berpendapat juga bahwa hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran. Berasal dari panca indera. Tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat yang menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau kamu ingin berjumpa dengan dia, saya pastikan kamu tidak akan menemuinya. Sebab Kiai Ageng berbadan sukmo mengheningkan puja gaib, yang dipuja dan yang memuja, yang dilihat dan melihat yang bersabda, sedang bertutur. Gerak dan diam bersatu tunggal. Nah, bayang-bayang yang sedang berkunjung, lebih baik kembali saja. Ini adalah pandangan Syekh Siti Jenar tentang psikologi dan pengetahuan. Menurut Syekh Siti Jenar, sumber ilmu pengetahuan itu terdiri atas 3 macam. Panca indera, akal nalar, dan intuisi atau wahyu. Hanya saja, panca indera dan nalar tidak bisa dijadikan pedoman pasti. Hanya intuisi yang berasal dari orang yang sudah menunggal, yang betul-betul diandalkan sebagai pengetahuan. Oleh karenanya, konsistensi dengan pendapat tersebut, Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa baginya Muhammad bukan semata sosok utusan fisik, yang hanya memberikan ajaran Islam secara gelondongan, dan setelah wafat tidak memiliki fungsi apa-apa, kecuali hanya untuk diimani. Justru, Syekh Siti Jenar menjadikan pribadi Rasulullah Muhammad sebagai roh yang bersifat aktif. Dalam memahami konsep syafaat, Syekh Siti Jenar berpandangan bahwa syafaat tidak bisa dinanti dan diharap kehadirannya kelak di kemudian hari. Justru syafaat Muhammad hanya terjadi bagi orang yang menjadikan dirinya Muhammad dan memuhammadkan diri dengan keseluruhan sifat dan asmanya. Rahasia asma Allah dan asma Rasulullah adalah bukan hanya untuk diimani, tetapi harus merasuk dalam pribadi, menyatu tubuh dan rasa. Itulah perlunya Nur Muhammad untuk menyatu cahaya dengan sang cahaya. Dan itu semua bisa terjadi dalam proses manunggaling kawula Gusti. 51. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru, jasadku dapat busuk bercampur debu, napasku terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air, kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Syekh Siti Jenar belum mau menuruti perintah Sultan. Hal ini disebabkan karena bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberikan nama. Buktinya, sebelum saya lahir, tidak ada. Syekh Siti Jenar menghubungkan antara alam yang diciptakan Allah dengan konteks kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kebebasan alam mencerminkan kebebasan manusia. Segala sesuatu harus berlangsung dan mengalami hal yang natural atau alami, tanpa rekayasa, tanpa pemaksaan iradah dan kudrah. Maka, ketidakmauannya memenuhi panggilan Sultan, dikarenakan dirinya hanyalah milik dirinya sendiri. Jadi, seluruh manusia masing-masing memiliki hak mengelola alam. Alam bukan milik negara atau raja, namun milik manusia bersama. Maka setiap orang harus memiliki dan diberi hak kepemilikan atas alam. Dari wejangan Syekh Siti Jenar tersebut, juga diketahui bahwa hakikat seluruh alam semesta adalah tajalli Tuhan atau penampakan wajah Tuhan. Adapun mengenai alam yang kemudian memiliki nama, bukanlah nama yang sesungguhnya. Sebab, segala sesuatu yang ada di bumi ini, manusialah yang memberi nama, termasuk nama Tuhan pun, dalam pandangan Syekh Siti Jenar, diberikan oleh manusia. Dan nama-nama itu
seluruhnya akan kembali kepada sang pemilik nama yang sesungguhnya. Maka memang nama itu perlu. Namun, jangan sampai menjebak manusia hanya untuk memperdebatkan nama. 52. Adapun asalnya kehidupan itu, berdasar kitab Ma'rifat Aliman, seperti dijelaskan di bawah ini, terbagi menjadi 16 macam titipan sebagai berikut. Yang dari Muhammad, roh, napas. Yang dari malaikat, budi, iman. Yang dari Tuhan, pendengaran, penciuman, pengucapan, penglihatan. Yang dari ibu, kulit, daging, darah, bulu. Yang dari bapa, tulang, sumsum, otot, otak. Inilah maksud dari lafal kullu sya'un halikun ila wajahi. Maksudnya semua itu akan rusak, kecuali zat Allah yang tidak rusak. Kalimat kullu sya'un halikun ila wajahi. Lebih tepatnya, berbunyi kullu syai'in halikun ila wajahu. Artinya bahwa segala sesuatu itu pasti hancur musnah, kecuali wajahnya atau penampakan wajahnya. Surat Al-Kasyasisah ayat 28 sampai ke 88. Dari kalimat inilah Syekh Siti Jenar mengungkapkan pendapatnya bahwa badan wadak akan hancur mengikuti asalnya, yakni tanah, sedangkan ingsun sejati atau jiwa mengikuti ila wajahu atau kecuali wajahnya. Ini juga menjadi salah satu inti dan kunci dalam memahami teori kemanunggalan Syekh Siti Jenar. Maka kata wajahu di sini diberikan makna zatullah bagi Syekh Siti Jenar. Antara Nur Muhammad, malaikat, dan Tuhan bukanlah unsur yang saling berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana umumnya dipahami manusia. Nur Muhammad dan malaikat adalah termasuk dalam ingsun sejati. Ini berhubungan erat dengan pernyataan Allah bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada manusia, seperti pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Allah. Maksudnya adalah, apakah dengan alat titipan itu, manusia bisa manunggal dengan Allah atau tidak? Sedangkan proses kejadian manusia yang melalui orang tua adalah sarana pembuatan jasad fisik yang di alam kematian dunia. Roh berada dalam penjara badan wadak tersebut. 53. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa, sebab engkau yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak pernah kehilangan apa-apa. Hakikat zuhud bukanlah meninggalkan atau mengasingkan diri dari dunia. Zuhud adalah perasaan tidak memiliki apa-apa terhadap makhluk lain. Sebab, teologi kepemilikan itu hakikatnya tunggal. Manusia baru memiliki segalanya ketika ia telah berhasil manunggal dengan Gustinya. Sebab, Gusti adalah yang maha kuasa, otomatis yang maha memiliki. Sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sikap yang realistis adalah perasaan tidak memiliki. Karena sebatas itu, antara makhluk dengan makhluk lain tidak bisa saling memiliki dan dimiliki. Karena semua itu merupakan aspek dari ketunggalan. Orang yang masih selalu merasa memiliki akan makhluk lain, pasti tidak akan berhasil menjadi salik atau penempuh jalan spiritual yang akan sampai ke tujuan sejatinya, yakni Allah yang Maha Tunggal. Karena memang ia belum mampu untuk manunggal, nah, zuhud dalam pandangan Syekh Siti Jenar adalah menjadi satu makom menuju kemanunggalan dan menjadi salah satu poros keisanan dan keikhlasan. 54. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, janganlah engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. Kewalian bersifat terus-menerus, hanya saja saat sang wali tenggelam dalam al-wali, berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah, sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan al-wali. Lantaran itu, sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari kekuasaan al-wali. Dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah
adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun, engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Doktrin kewalian Syekh Siti Jenar sangat berbeda dengan doktrin kewalian orang Islam pada umumnya. Bagi Syekh Siti Jenar, yang menentukan seseorang itu wali atau bukan hanyalah pemilik nama Al-Wali, yaitu Allah. Sehingga seorang wali tidak akan pernah peduli dengan berbagai tetek bengek pandangan manusia dan makhluk lain terhadapnya. Demikian pula terhadap orang yang memandang kewalian seorang Syekh Siti Jenar, menasihatkan agar jangan terkagum-kagum dan menentukan kewalian hanya karena perilaku serta kewajiban yang muncul darinya. Yang harus diingat adalah bahwa para aulia Allah adalah pengejawantahan dari Allah Al-Wali. Sehingga apapun yang lahir dari wali tersebut bukanlah perilaku manusia dalam wadaknya, namun itu adalah perbuatan Allah. Seorang wali dalam pandangan Syekh Siti Jenar tidak lain adalah manusia yang manunggal dengan Al-Wali, dan itu berlangsung terus-menerus. Hanya saja perlu diingat, setiap tajalinya adalah bagian dari si wali tersebut. Namun tidak semua sisi dan perbuatan si wali adalah perbuatan atau af'al al-wali. Oleh karena itu, sampai di sini, kita harus menyikapi dengan kritis terhadap sebagian naskah-naskah Jawa yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar pernah mengungkapkan pernyataan, di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Serta ungkapan sebaliknya, di sini tidak ada Allah, yang ada hanya Siti Jenar. Kisah yang berhubungan dengan pernyataan tersebut hanya perumpamaan dan bukan kisah yang sebenarnya. Dan itu merupakan bentuk penggambaran ajaran manunggaling Kawula Gusti yang salah kaprah. Pernyataan pertama di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Memang benar adanya. Namun pernyataan kedua, di sini tidak ada Allah, yang ada hanya Siti Jenar. Tidak bisa dianggap benar dan jelas keliru. Teologi manunggaling Kawula Gusti bukanlah teologi Fir'aun yang menganggap kedirian insaniahnya menjadi Tuhan, sekaligus dengan keberadaan manusia sebagai makhluk di dunia ini. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih naskah-naskah tersebut. Sebab banyak juga pernyataan yang disandarkan kepada Syekh Siti Jenar, namun nyatanya itu bukan berasal dari Syekh Siti Jenar.